Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di Jamalnet. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sehat semua, kita akan belajar ya, atau kita akan sharing tentang soal-soal seleksi kompetensi dasar CPNS. Ini merupakan hal yang baru di Jamalnet dan ini merupakan video pertama yang di-share di Jamalnet kali ini, dimana sebelum-sebelumnya kita banyak bahas tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua terkait bagaimana menjawab soal-soal seleksi kompetensi dasar CPNS. Alhamdulillah saya sempat mengikuti CAT waktu penerimaan CPNS tahun 2018 dan lulus passing grade di tahun 2019 dan terangkat sebagai CPNS seperti itu. Nah, saya ingin sedikit sharing tentang tips-tips selama saya mengikuti seleksi kompetensi dasar, dan saya juga ingin men-share kepada teman-teman bagaimana cara menjawab soal-soal. Nanti ke depan kita akan belajar tentang TWK dan TIU juga. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TKP, di mana TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Nah, di soal-soal TKP ini, sahabat-sahabat semua, saya akan munculkan beberapa soal dan saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab soal tersebut. Saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk satu soal. Nanti soalnya akan berpindah setiap 1 menit secara otomatis. Silahkan teman-teman menulis jawabannya di kertas untuk mencocokkan nanti dengan hasilnya pada saat pembahasan. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, di video ini saya akan khusus membahas tentang soal TKP ya, dimana soal-soal TKP ini atau tes karakteristik pribadi ini kita memiliki beberapa poin ya. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Jadi soal-soal TKP itu ada tentang integritas, terus ada semangat berprestasi, ada orientasi pada pelayanan, ada kemampuan beradaptasi, ada kemampuan mengendalikan diri, ada kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, ada kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, ada kemampuan bekerja sama dalam kelompok, ada kemampuan atau dalam menggerakkan mengkoordinir orang lain, ada tentang orientasi kepada orang lain, dan ada kreativitas ya. Nah, orientasi ini juga biasa disebut dengan kepedulian terhadap orang lain. Nah, pada video kali ini, sahabat-sahabat semua, kita akan fokus ke satu topik dulu, yaitu tentang integritas. Nah, apa itu integritas? Nanti kita akan bahas di akhir materi. Tetapi untuk ke depan, teman-teman silahkan dulu jawab soal yang akan muncul di layar teman-teman semua. Silahkan tulis jawabannya di kertas dan nanti cocokkan dengan kunci jawaban yang akan saya berikan nanti. Soal-soal ini saya ambil dari beberapa referensi buku-buku ya, latihan soal-soal CPNS. Mungkin teman-teman tidak sempat membaca dan saya munculkan di sini. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan pindah ke soal ya, pretest. Ingat, caranya adalah teman-teman tulis dulu jawabannya di kertas, terus nanti kita akan bahas. Oke, langsung saja kita akan pindah ke soal yang pertama. Oke. Soal nomor 1. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, dan E. hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Silakan teman-teman, punya waktu untuk menjawab.
Oke, sudah selesai untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Dan D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Dan E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, silakan teman-teman untuk menjawab. Oke, waktu habis, kita pindah ke soal nomor 3. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama yang ada dalam pribadi saya adalah A. Berani, B. Jujur, C. Ulet, D. Rajin, dan E. Disiplin. Silahkan dijawab. Saya bacakan ulang soalnya. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama yang ada dalam pribadi saya adalah A. Berani, B. Jujur, C. Ulet, D. Rajin, dan E. Disiplin. Silakan teman-teman semua menuliskan jawabannya untuk nanti kita cocokkan dengan kunci jawaban. Oke, waktu habis. Untuk saat ini kita 3 nomor saja dulu ya teman-teman. Nanti saya akan upload lagi video-video yang lain untuk soal-soal yang lainnya. Untuk video kali ini kita cukup 3 soal dulu karena kita hanya membahas tentang integritas. Masih ada hal-hal lain nanti yang akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan jawab untuk soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 tadi mengatakan bahwa atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, atau E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, kalau teman-teman, kalau untuk soal TKP atau tes karakteristik pribadi itu tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar, tetapi semuanya memiliki urutan nilai. Jadi urutan nilai itu yang paling rendah nilainya 1, lalu yang paling tinggi adalah 5. Nah, jadi kalau teman-teman memilih A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, nilainya 3, itu di tengah-tengah nilainya. Terus kalau B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, itu nilainya 2, agak kurang ya. Dan yang paling tepat adalah C, poinnya 5, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Karena pemerintah mau ASN yang dia miliki itu adalah orang yang berani menyampaikan hal yang tidak benar dan tidak menerima hal yang tidak benar sebagai suatu kebiasaan atau pembenaran ya. Kalau Anda poin D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, ini lebih baik ya dibanding yang lain. Tetapi ini poinnya hanya 4. Dan yang paling buruk adalah ketika mengatakan bahwa hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia, itu poinnya hanya 1. Oke, sudah tahu penilaiannya, silakan berikan nilai untuk jawaban teman-teman semua. Nah, tips untuk soal-soal seperti ini, ingat kalau ketika kita menemukan soal yang ada opsinya tentang mengingatkan dan melaporkan, maka biasanya yang paling tepat adalah kita mengingatkan sekaligus melaporkan terkait tindakan yang tidak benar tersebut. Oke, lanjut di soal nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan, maka Anda, oke teman-teman, kalau Anda memilih A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan di kantor juga melakukannya, itu nilainya sangat rendah, itu nilainya cuma 1 karena jelas-jelas itu kurang baik pilihannya ya.
Kalau Anda milih B, melakukannya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, itu nilainya rendah juga, 3. Itu di tengah maksudnya. Terus kalau Anda milih C, terkadang saja melakukan hal tersebut, itu nilainya juga kurang, hanya 2. Dan kalau Anda pilih D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, ini cukup baik, poinnya 4. Dan kalau Anda memilih E, tidak ingin melakukannya sama sekali, itu poinnya 5. Ini yang paling tepat. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, lanjut, kita silakan berikan nilai di jawabannya masing-masing. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 3. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama dalam pribadi saya adalah, jika Anda pilih A, berani, itu nilainya 1, karena orang berani. Ini ingat, ini soal tentang integritas. Integritas itu adalah tentang bagaimana kita bersikap jujur, ya, seperti itu. Nah, kalau Anda pilih A, berani, itu nilainya 1. Kalau Anda pilih B, itu yang paling tepat, jujur, itu nilainya 5. Dan kalau Anda pilih C, itu ulet, nilainya 3. Kalau Anda pilih D, rajin saja kurang cukup ya, itu nilainya 2. Dan kalau Anda pilih E, disiplin ini lebih baik, nilainya 4. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, jika muncul pertanyaan tentang sikap utama yang harus dimiliki seorang ASN atau sikap utama yang perlu Anda miliki, biasanya jawabannya itu adalah jujur, karena soal ini ingin melihat bagaimana integritas ya. Mungkin karena di Indonesia kita masih kekurangan orang-orang jujur, atau kita ingin memiliki banyak ASN yang memiliki sifat yang jujur. Nah, yang terakhir dari saya adalah tips di mana teman-teman semua, soal-soal integritas ini merupakan soal-soal penilaian calon CPNS dari segi kejujuran dan moral. Jadi yang ditekankan di sini adalah kejujuran dan moral, etika, tabiat, watak, dan kesesuaian dengan figur yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi untuk menjadi anggota CPNS. Nah, jadi teman-teman semua ketika menemukan soal-soal tentang sikap ya, atau menemukan keganjalan, nah, sebaiknya Anda memilih poin-poin yang memang tegas dan jujur ya. Jadi yang poin utamakan tentang integritas itu adalah kejujuran. Nah, masih banyak poin-poin yang lain di soal TKP, silahkan tulis di komentar. Video berikutnya sebaiknya kita membahas tentang apa, tentang topik apa. Kalau bisa nanti kita mungkin akan buat videonya ya. Itu saja dari saya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe. Kalau tidak suka, boleh di dislike. Terima kasih sudah menonton. Terakhir dari saya, buat teman-teman pejuang ASN saat ini, mimpi boleh tidak jelas, tetapi impian harus jelas. Salam dari saya, Jamal Net. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.